Syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh hormat dan sungguh-sungguh. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Urapi juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar realita Tuhan terjadi pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan ada sikap tunduk dan taat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini dapat kita katakan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan. Mereka yang dulu bekerja dan mendapatkan upah, kini mereka tidak bekerja lagi dan tidak ada pemasukan atau tidak ada upah yang mereka dapatkan karena perusahaan di mana mereka bekerja sudah ditutup. Ada kesulitan-kesulitan dalam hal perekonomian yang dialami oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Dan pada saat kesulitan perekonomian menguasai kehidupan manusia, manusia berupaya bagaimana memenuhi keperluan hidupnya di dalam kesulitan tersebut. Tidak jarang kita mendengar untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang melakukan perbuatan yang jahat. Dia membunuh orang lain supaya mendapatkan sesuatu yang bisa memenuhi keperluan hidupnya. Sekelompok orang membegal orang yang sedang berjalan sendirian, merampas motor, harta yang dimiliki oleh orang yang dibegal. Ini adalah pola kehidupan kejahatan di akhir zaman, di masa yang susah ini. Dan tidak sedikit seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya berupaya untuk menipu, untuk merampok, untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Bagi mereka itu bukan merupakan satu dosa. Bagi mereka ini adalah kehidupan yang biasa. Karena kesulitan perekonomian, maka jalan apapun akan mereka tempuh supaya keperluannya tercukupkan. Lain dengan kita sebagai umat Tuhan. Ada cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak dengan jalan yang dunia lakukan. Tidak dengan jalan keinginan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan memberikan jalan kepada kita bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari bukan hanya menyangkut uang. Kadang-kadang kita berfokus, kalau saya tidak punya uang, bagaimana mungkin keperluan hidup saya akan tercukupkan? Bila saya tidak mempunyai uang, segala keperluan saya tidak akan bisa saya cukupkan. Dengan kata lain, kalau tidak punya uang,
saya akan terus dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Karena saya berpikir kalau tidak punya uang, maka segala keperluan saya tidak akan terpenuhi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saya katakan, kita sebagai orang percaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berbeda dengan yang dunia lakukan. Mereka terus mengejar akan dimakan dengan pekerjaan yang harus mendatangkan uang. Mereka berupaya terus menghabiskan waktunya hanya untuk mendapatkan uang. Mereka mau berjeri lelah. Mereka mau mengeluarkan seluruh kemampuannya hanya untuk sekedar mendapatkan uang. Dan mereka berpikir dengan uang yang banyak keperluan akan terpenuhi. Mereka berpikir dengan uang yang banyak semua keperluan dapat terpenuhi. Kembali saya katakan, kita orang percaya memiliki satu cara, memiliki satu prinsip bagaimana kehidupan kita supaya keperluan hidup ini dapat tercukupkan. Bukan dengan cara mengejar harta, bukan dengan cara menghabiskan waktu hanya untuk mencari uang, bukan dengan cara membanting tulang supaya kita berkecukupan. Mari kita perhatikan Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Tolong volumenya dibesarin. Kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Saya undang sidang Jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, hai jemaat di kota Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Berarti orang percaya yang ada di kota Filipi. Dan pada saat ini firman itu datang kepada kita bahwa hanya Allah yang akan memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kita. Memang kita bekerja, memang kita berupaya, tetapi di balik semua itu Allah yang menjadi penentu apakah keperluan kita tercukupkan atau tidak. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Siapakah Allah yang disembah oleh Rasul Paulus? Siapakah Allah yang diimani oleh Rasul Paulus? Seringkali kita mendengar pada saat ini bahwa kita menyembah kepada Allah yang sama dengan orang-orang di luar sana. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ada perbedaan antara Allah yang kita sembah dengan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal 15 di sana dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi
Allah yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Allah yang kita sembah juga. Allah yang diimani oleh Rasul Paulus adalah Allah yang juga kita imani. Kita perhatikan Kolose pasal 1 ayat 15 dan 19. Demikian dikatakan firman Allah. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulu lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu Jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kita ulangi ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di kota Kolose. Hai orang-orang Kolose, Allah yang kamu sembah ada di dalam diri Yesus Kristus. Yesus pernah berkata kepada saudara Filipus, Filipus, kamu sudah sekian lama mengenal aku. Kamu sudah tahu tentang aku. Tetapi engkau belum mengerti bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kisah para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan 28. Saya akan bacakan untuk jemaat. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk selain mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia,
walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Suatu ketika Paulus mengunjungi kota Athena. Ketika dia ada di kota Athena, dia menemukan di sebuah kuil yang bertulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menjelaskan, hai orang Athena, kamu menyembah kepada berhala. Kami menyembah kepada Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi segala isinya. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjadikan kami hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjadikan kami bergerak. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terus beserta dengan kami. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan, hai orang Athena, Allah yang engkau sembah berbeda dengan kami. Kami menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam kitab Kolose pasal 1 tadi yang kita baca, Allah pencipta langit dan bumi, Paulus katakan, di dalam Yesus Kristus Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi prinsip dalam kehidupan kekristenan harus dipegang teguh bahwa di dalam Yesus kita menghampiri Allah. Yesus dan Allah adalah satu. Jadi inilah yang sedang menggoncangkan dunia pada saat ini. Bahwa segala sembah-sembahan di dalam dunia ini semuanya sama. Alkitab dengan jelas mengatakan ada satu prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang di dalamnya juga Yesus yang kita sembah. Allah dan Yesus tidak dipisahkan. Sebab Yesus juga berkata, biarlah mereka mengerti, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, Allahku, hai jemaat di kota Filipi, Allah yang kusembah, Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus itulah Tuhan kami, akan memenuhi segala keperluanmu. Kata akan di sini berarti ada kepastian bahwa keperluan orang percaya di kota Filipi akan dipenuhi oleh Allah. Kata akan di sini juga merupakan satu prinsip bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan kita. Kata akan di sini juga merupakan ketentuan yang dari Allah bahwa Allah menentukan setiap orang percaya akan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala. Artinya tidak hanya satu. Seringkali yang muncul dalam kehidupan kita permasalahan uang. Dan kita berpikir uang adalah segala-galanya. Uang adalah penyelesaian masalah dari segala sesuatunya. Ternyata bagi Paulus dan bagi kita hendaknya memiliki prinsip bahwa Tuhan, hanya Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa
menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kita. Memenuhi artinya mencukupi. Seringkali kita mengalami kekurangan dalam kehidupan ini. Kita berupaya menghabiskan waktu, menghabiskan seluruh kemampuan, menghabiskan seluruh tenaga kita hanya sekedar untuk memenuhi keperluan hidup kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita. Pegang satu prinsip, di balik segala usaha yang kita lakukan, Allah menjadi penentu bahwa Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Seringkali dalam kehidupan kita, Allah yang kita sembah tidak kita tempatkan pada tempat yang utama. Kita mengabaikan Allah dan kita berupaya memenuhi keperluan kita dengan cara kita masing-masing. Sehingga kita tampil menjadi orang-orang yang melalaikan firman Allah. Kita berkata, kalau kita tidak bekerja mati-matian, keperluan hidup kita tidak akan tercukupkan. Kita berkata kita harus menghemat-hemat dan hemat, supaya keperluan kita bisa tercukupkan. Saking hematnya muncul benih kehidupan yang pelit dan kikir dalam kehidupan orang percaya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apapun keperluanmu akan Allah cukupkan. Apapun keperluanmu akan Allah penuhi. Memenuhi artinya menyelesaikan. Artinya ketika kita sedang berupaya untuk memenuhi keperluan kita, ada keterbatasan di dalam diri kita untuk memenuhi keperluan kita. Tetapi Allah berkata, firman Allah berkata, Allah akan memenuhi. Artinya pada saat kita berupaya, Allah yang akan menyelesaikannya. Artinya bahwa upaya kita untuk menjangkau keperluan itu harus disertai oleh Allah. Karena apa? Allah yang akan menyelesaikan segala keperluanmu. Seringkali ada istilah kita menghadapi jalan buntu dalam menyelesaikan masalah. Seringkali kita berkata, aku tidak sanggup menyelesaikan masalah. Seringkali seseorang menyerah karena masalah. Seringkali seseorang menjadi putus asa, khawatir tentang masa depan. Firman Allah berkata kepada kita, Allah akan memenuhi. Allah akan menyelesaikan segala keperluanmu. Mungkin pada saat ini engkau membutuhkan tentang kesembuhan. Engkau sedang berupaya dan berupaya terus supaya jadi sembuh. Firman Allah berkata, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Allah akan menyelesaikan proses kesembuhan di dalam dirimu. Mungkin engkau sedang mengalami satu permasalahan dalam bidang pekerjaan. Engkau mengalami satu gangguan, hambatan, rintangan. Firman Allah berkata, Allah akan memenuhi, Allah akan menyelesaikan segala pekerjaanmu. Mungkin engkau takut terhadap masa depan. Firman Allah berkata, Allah akan memenuhi segala keberadaanmu untuk masa depan. Jadi kalau Allah berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu, aku akan mencukupi segala keperluan hidupmu. Aku akan melakukan yang terbaik supaya keperluan hidupmu tercukupkan. Aku akan menyelesaikan segala kesulitanmu
untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Kata memenuhi juga berarti menyatakan penuh. Artinya kita bisa berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi tidak akan mencapai 100%. Tidak akan mencapai target. Tetapi Allah yang kita sembah akan memenuhi. Akan menyatakan dirinya supaya kepenuhan terjadi dalam segala keperluanmu. Kalau Allah berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah berbicara lewat Paulus. Dan Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, ketika kita berbicara tentang keperluan, kita berbicara tentang kebutuhan hidup. Ketika kita berbicara tentang keperluan, kita juga berbicara tentang kekurangan, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di balik segala kebutuhan, di balik segala kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, Allah yang akan memenuhi semuanya itu. Kita sedang berupaya memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan yang sangat besar atau sangat kecil. Bagi Allah tidak ada besar dan kecil. Dia bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita dengan caranya sendiri. Dengan kata lain, hanya dibutuhkan satu sikap dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita mempercayakan kehidupan ini kepada Allah. Keraguan-raguan terhadap Allah, kekurangan iman terhadap Allah, suatu bentuk penghalang di mana Allah yang sedang memenuhi segala keperluan kita menjadi terhenti. Karena tidak ada iman, keraguan-raguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan kepada Allah. Itulah yang menghambat. Mengapa segala keperluan kita sering tidak terpenuhi. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Pegang satu prinsip, bahwa di balik segala upaya kita, Allah yang menentukan bahwa hanya Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Kita kembali kepada Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi pada saat kita datang kepada Allah, kita berkata, Allah ini keperluanku. Maka Rasul Paulus katakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi ada cara Allah untuk memenuhi segala keperluan kita. Ada satu tindakan khusus dari Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tindakan Allah, cara Allah seringkali tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Cara Allah bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Yang Allah inginkan adalah dalam kehidupan kita iman. Sebab dengan iman Allah akan melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Tadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Kolose, Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam
Kisah para Rasul pasal 17 tadi juga Rasul Paulus berkata tentang Allah pencipta langit dan bumi. Menurut kekayaan Allah. Artinya pada saat Allah memenuhi segala keperluan kita, Allah tidak akan melakukannya setengah-setengah. Allah tidak akan melakukannya sedikit-sedikit. Allah tidak akan melakukannya menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Allah. Ketika kita berupaya memenuhi kebutuhan hidup kita berupaya hanya sampai 30 saja. Tetapi Allah yang memenuhi keperluan kita bukan hanya berhenti pada angka 30, tetapi pada angka 100. Artinya Allah akan memenuhi segala keperluan kita dengan sempurna. Kemudian kata kekayaan juga berarti bahwa Allah memiliki berbagai bentuk keperluan dalam kehidupan kita. Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang menjadi keperluan di dalam diri kita, ada di tangan Allah. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hai orang percaya, jangan berputus asa. Hai orang percaya, jangan khawatir. Hai orang percaya, jangan gelisah, jangan takut. Apapun yang menjadi permasalahan dalam kehidupanmu, apapun keperluan yang ada dalam dirimu, Allah sanggup memenuhinya menurut kekayaan Allah itu sendiri. Jika Allah yang sama pencipta langit dan bumi, maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dunia sedang mengalami krisis pangan. Dunia sedang mengalami satu kesusahan tentang apa yang akan mereka makan dan minum. Manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sandang dan pangan. Tetapi bagi orang percaya, Allah akan memenuhi dengan kekayaannya. Artinya sumber-sumber di dalam dunia akan mengalami krisis, mengalami kehabisan. Tetapi pada saat dunia mengalami krisis tentang apa yang akan kita makan dan minum serta kebutuhan hidup, manusia akan jatuh dalam krisis itu. Manusia akan mengalami kerusakan karena krisis itu. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, tidak akan mengalami krisis seperti demikian. Sebab bukan dunia yang mencukupkan keperluan kita, tetapi Allah yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Kemudian kita perhatikan kembali, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kemuliaan berbicara tentang kuasa Allah. Jadi pada saat kita sedang diliputi oleh berbagai keperluan hidup, ada Allah yang Maha Kuasa yang akan menyatakan dirinya untuk memenuhi segala keperluan kita. Bagi setiap orang percaya, Allah yang Maha Kuasa akan memenuhi segala keperluan kita dengan cara mujizat, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah ketentuan. Ini adalah proses. Ini adalah sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa Allah
hanya akan memenuhi keperluan hidup kita, Allah akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Syaratnya kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Allah akan berkarya ketika Yesus tetap tinggal di dalam diri kita. Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita ketika kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Tinggal di dalam Kristus berarti pusat perhatian kita hanya kepada Yesus. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita, pusatkan perhatian kita, fokuskan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Imani Dia terus. Sebab Allah akan bekerja hanya di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus, Allah tidak akan bekerja. Kristus yang sudah mati, Kristus yang bangkit dari antara mati, Dia juga yang disebut sebagai Tuhan yang kita sembah. Hanya lewat Kristus Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Jika pada saat ini engkau sedang mengalami suatu proses, engkau sudah tidak mempercayai Yesus lagi, engkau harus kembali kepada firman Tuhan. Jika engkau pada saat ini kurang mempercayai Yesus, engkau harus kembali kepada firman Tuhan. Jika pada saat ini mungkin engkau tidak memiliki hubungan dengan Yesus, tidak ada komunikasi dengan Yesus, engkau melalaikan peribadatan, engkau melalaikan jam doa, engkau melalaikan firman Tuhan, kembali kepada keinginan Allah, engkau harus ada di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus Allah akan bekerja. Di luar Kristus Allah tidak akan bekerja. Dan Yesus juga berkata, aku inilah jalan menuju kepada Allah. Allah tidak akan bekerja di dalam diri orang yang di dalamnya tidak ada Yesus. Allah tidak akan bekerja di dalam diri orang yang tidak beriman kepada Yesus. Allah tidak akan bekerja di dalam diri orang yang kurang beriman kepada Yesus. Sebab yang Allah inginkan kita percaya dengan sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetap hari esok, lalui hari esok dengan satu keyakinan dan kepastian bahwa ketika aku di dalam Kristus, Allah akan memenuhi segala keperluan hidupku dengan sempurna menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pemazmur berkata, sejak aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat orang percaya minta-minta. Karena apa? Pemazmur percaya. Dan orang-orang yang hidup pada zaman itu percaya kepada Allah bahwa hanya Allah yang dapat memenuhi segala keperluan hidup mereka. Mari saudara, jangan khawatir, jangan gelisah dengan segala keperluan yang masih belum tercukupkan dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan waktu peribadatan dan kita ganti dengan kegiatan untuk mencari uang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Uang tidak bisa memenuhi keperluan hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta akan uang. Sehingga Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Mari, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, miliki satu prinsip dalam kehidupan kita. Aku yakin, aku percaya, dan aku memiliki kepastian bahwa hanya Tuhan yang dapat memenuhi segala keperluan
dalam kehidupanku. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian haleluya. Kita terus berkata, puji Tuhan untuk seluruh keberadaan kita pada saat ini. Haleluya. Jika pada saat ini Allah mengajar kepada kami bahwa untuk memenuhi segala keperluan dalam kehidupan kami, semua dapat terjadi ketika kami tetap di dalam Yesus Kristus, ketika kami tinggal terus di dalam Yesus Kristus. Sebab sesuai dengan firman-Mu, Allah akan bekerja ketika kami tinggal di dalam Yesus Kristus. Jika di hari-hari yang lain untuk memenuhi keperluan hidup kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, kami mengandalkan pekerjaan, kami mengandalkan usaha dagang kami mengandalkan uang. Di dalam nama Yesus, robahlah prinsip dalam kehidupan kami. Jadikan prinsip firman Allah menjadi prinsip yang utama dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mengalami realita Allah bahwa memang Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang maha ada, dan Allah yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah hati kami terus terbuka bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus mengadopsi akan segala kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berdasarkan firman Allah. Sebab kami yakin percaya ketika kami hidup sesuai dengan firman Allah, di sanalah firman Allah akan digenapi. Kami percaya masa depan kami bukan tergantung kepada apa yang dunia sediakan, bukan tergantung kepada apa yang akan kami kerjakan, tetapi
sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.